teruskan dengan panel kita yang seterusnya, tidak asing dan tidak bukan, Dr. Sri Untari Bisowarno, MAP, yang kita bawakan khas daripada Malang, Indonesia, Jawa Timur, Indonesia. Beliau merupakan pengurusi Koperasi Wanita Setia Budi Jawa Timur dan saya dimaklumkan koperasi ini telah 43 tahun bertapak di Indonesia. Jadi sebagai pengurusi pasti ada banyak yang ingin Dr. Sri Untari kongsikan dengan kita di Malaysia. Jadi saya bacakan sedikit. Dr. Sri Untari juga merupakan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia ataupun di KOPIN dan juga Sekretari DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dan juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur dan juga Ketua Umum Koperasi Setia Budi Wanita atau SBW Malang serta akademisi. Jadi doktor, banyak sangat bila saya bacakan ini semua pos-pos yang cukup hebat yang telah doktor duduki di Indonesia ini. Jadi telah mempunyai 3 orang cahaya mata, doktor? Betul. Saya pasti semuanya kacak-kacak, matang, tergantang. Kayak ibu jual di sana. Jadi doktor, saya difahamkan doktor punya slide yang ingin dikongsikan dengan kita semua. Jadi saya tidak mahu membuang masa, doktor. Kerana saya takut masa sangat mencemburui kita kerana sangat penting untuk kami semua mendengar apa yang bakal Ibu Doktor kongsikan. Jadi dengan sedikit pengenalan itu tadi, saya serahkan kepada Dr. Sri Untari untuk seterusnya. Dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk seluruh rekan-rekan kami serumpun di Malaysia yang hari ini mengundang saya untuk hadir sebagai seorang narasumber di dalam sebuah acara besar di Institut Koperasi Malaysia yang kemudian saya bisa hadir sekarang ini. Saya ucapkan terima kasih atas undangannya dan saya merasa terhormat sebagai orang Indonesia untuk bisa bertemu dan berdiskusi dengan semua rekan-rekan saya dari Malaysia untuk berbicara tentang koperasi, terutama koperasi wanita. Mohon izin, tadi sedikit sudah diperkenalkan oleh Ibu Moderator, itulah saya. Mungkin sebelum saya masuk ke slide, sedikit kenapa saya juga menjadi seorang politisi, mungkin akan menjadi support bagi saya untuk menyampaikan, tapi izin mungkin bahasa saya adalah bahasa Indonesia. Kita berbeda di huruf A dan huruf R gitu. Saya bisa paham Ibu. Terima kasih banyak. Jadi saya bergelut di dunia koperasi ini sejak tahun 96 dan kemudian bertemu dengan sebuah partai politik pimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri ini tahun 99. Saya berkeliling Jawa Timur menjadi seorang pembina di Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur. Yang Ibu tarikan ada di sana, Ibu Hayati. Nah, saya adalah anak didik beliau. Beliau yang mendidik saya untuk menjadi generasi penerus dan alhamdulillah menurut beliau saya bisa meneruskan cita-cita beliau untuk berkoperasi dan menjalankan koperasi wanita ini dengan sesuai dengan jati diri koperasi. Nah, dari sana saya keliling Jawa Timur melihat ibu-ibu yang pinter-pinter tetapi kemudian takut dengan dinas koperasi. Takut dengan dinas koperasi. Maka kemudian saya berpikir bagaimana ya cara menolong mereka begitu. Ada teman saya mengatakan Mbak Untari harus masuk jadi anggota DPR begitu. Loh, caranya bagaimana saya gitu. Caranya masuk partai politik. Akhirnya saya bertemu dengan 3 parpol, waktu itu belum reformasi. Tahun 97 kami reformasi tahun 98, lalu 99 ada perubahan kepemimpinan nasional di kami.
saya masuk di PDI yang dipimpin Ibu Megawati Soekarno Putri. Namanya PDI Promek. Di situ berjalan tahun 99 dicalekkan di daerah di distrik Malang, di kota Malang, di satu kecamatan namanya Klojen, tapi namanya Lokwaru, tapi saya tidak memperoleh kursi. Setelah itu saya menjadi sekretaris PDI Perjuangan Kota Malang, lalu kemudian nomor saya 1, dan setelah itu ketika pemilu tahun 2004 saya terpilih dengan suara terbanyak di daerah pemilihan saya itu di Klojen. 2 kali di Kota Malang dan kemudian naik lagi ke provinsi. Tujuannya hanya satu, menjadi aspirator bagi teman-teman gerakan koperasi di Indonesia, utamanya di Jawa Timur. Karena kami penting untuk punya wakil yang bisa membuat koperasi ini ketika pemerintah membuat kebijakan-kebijakan, ada wakil yang bisa berbicara untuk mengadvokasi kita atau kami. Suaranya harus didengar ya Ibu. Iya, akhirnya saya harus masuk dunia legislatif dan alhamdulillah berkat saya menjadi ketua koperasi inilah saya punya konstituen yang sangat militan. Jadi konstituen ini sangat militan. Sehingga setiap kali saya punya event, seluruh keluarga anggota saya sendiri itu, lalu keluarganya, tetangga kanan kirinya, semuanya diminta mencoblos saya. Walaupun partai politiknya apa saja, tetapi untuk DPRD provinsi semuanya mencoblos saya. Sehingga saya mendapatkan suara 112.000 pemilu. Sangat unik ya itu Ibu, walaupun berlainan parti, tapi tetap menyokong Ibu. Tapi tetap, ya, karena Indonesia sistemnya proporsional tertutup, sehingga partai politik mencalonkan, tapi kemudian masyarakat boleh mencoblos nama calon. Nah, disitulah saya koperasi dan saya menyatu. Artinya karena saya berangkat dari koperasi, kemudian saya masuk di legislatif, maka day to day saya itu bagaimana mengadvokasi mereka. Sehingga saya sempat di pengurus wakil ketua Dekopin Jawa Timur dan di Munas Makassar tahun 2019 saya terpilih sebagai ketua umum Dekopin karena di sana ada sedikit masalah begitu. Tetapi kami adalah yang memiliki status untuk sesuai dengan keputusan presiden, sesuai dengan aturan yang lengkap. Nah, itu sekilas Ibu Hayati dan Ibu Dina. Itu ketokohannya tuh Bu. Harus mantap dari awal. Iya. Nah, maka saya ingin menceritakan bagaimana koperasi wanita ini di tempat kami ada duo SBW. Satu yang disebut oleh Ibu Dina tadi adalah Setia Bakti. Itu di Surabaya. Saya bukan ketuanya. Nah, saya ketua umum di Setia Budi. Yang posisinya di Malang, sama-sama dilahirkan oleh satu orang namanya Ibu Mursia Safril Ilyas. Gitu. Ibunya satu, lahirnya Ibunya dua satu, koperasi. putranya Satu dua Setia ya. Budi, satu Setia Setia Bakti. Budi, ya lahir di Malang, tempatnya di Malang, dan kemudian Setia Bakti tempatnya di Surabaya. Oh, Setia Bakti di Surabaya. Iya, alhamdulillah semuanya memiliki menjadi koperasi wanita pelopor di Indonesia. Sehingga banyak semua provinsi-provinsi itu mengkopi kami untuk kemudian diduplikasi di daerah masing-masing. Salah satunya yaitu Gubernur Jawa Timur tahun 2009 membuat koperasi wanita seperti kami, Setia Budi Wanita, yang di lingkaran Puskuan Jati, itu di tiap desa di seluruh Provinsi Jawa Timur. Waktu itu ada 8.506 desa. Dan kami diberikan kesempatan ya untuk mendampingi pembentukan koperasi-koperasi wanita ini di 3.506 koperasi wanita yang dibentuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010. Untuk selanjutnya bukan kami yang menjadi pendampingnya, tapi pihak lain. Nah, yang kami dampingi itu kami menggunakan sistem tanggung renteng. Karena sistem tanggung renteng inilah yang menghantarkan kami bisa menjadi koperasi besar seperti ini, yang menjadi pelopor di Indonesia dan selalu dipakai untuk referensi bagi pemerintah daerah
untuk membangun koperasi wanita. Alhamdulillah saya bersama ibu-ibu pengurus SBW menerima studi banding banyak sekali. Dari mana-mana. Sebelum pandemi itu tidak kurang dalam sebulan itu 2-3 koperasi datang ke kami dari berbagai provinsi, bahkan juga pernah dari beberapa dari luar negeri, pernah Untuk dari belajar ya, untuk dokter? belajar, iya. Ah, Pernah Duta Besar Hongaria datang ke kami untuk melihat kami. Pernah saya berbicara di Women is Conference kalau nggak salah di Filipina waktu itu tahun 97. Lalu berbicara di Kemenlu untuk Asia Selatan. Jadi Timur Tengah dan Asia Selatan untuk Women Kooperatif. Kemudian berbicara di Hongaria juga dan Belanda untuk masalah ini juga. Sehingga apa itu namanya kami diminta untuk mewakili Indonesia berbicara berkaitan dengan koperasi. Sehingga atas banyaknya kami diminta berbicara itu, akhirnya saya oleh Presiden Republik Indonesia tahun 2015 diberikan anugerah bintang namanya Satya Lencana Wirakarya Gerakan Koperasi. Diberikan kepada saya dan sebelumnya oleh Menteri Koperasi diberikan Bakti Koperasi. Nah, koperasi saya pun Ibu dokter. Tahniah Ibu. Tahniah. ya Ibu. Kemudian pernah mendapatkan Women Achievement Award tahun 2015 di yang menyelenggarakan adalah Kemenko PKM, jadi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, beserta dengan Universitas Indonesia, yang menyerahkan kepada saya Ibu Hajah Nila Muluk yang waktu itu sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nah, itu mungkin sedikit Hebat sekali pencapaiannya Bu, tapi ceritanya semua berkisar tentang wanita. Wanita dan koperasi gitu. Nah, ini pengalaman kecil saya. Mulai SD memang suka ikut pramuka, sering terpilih jadi sekretaris kelas. Jadi menulis di papan tulis depan itu ada papan hitam. Ya. Jadi blackboard begitu, ada kapur putih. Saya selalu diutus oleh guru suruh menulis di depan itu. Gurunya diem, saya yang menulis. Katanya saya tulisannya baik, katanya Tulisannya gitu. pasti cantik. Sampai SMP itu masih terus disuruh menulis di papan tulis. SMA itu disuruh menulis di apa itu namanya ya, keterangan ijazah. Saya diminta nulis di sana. Katanya itu tadi. Kalau sekarang sudah nggak bagus lagi tulisan saya, sudah nggak bisa menulis bagus. Sekarang sudah banyak teknologi, Bu. Iya, sudah tidak menulis lagi. Nah, ini masa SMP juga di OSIS. OSIS itu organisasi siswa intrasekolah. Nah, kalau tadi Ibu Hayati menyampaikan bahwa terjadi aging co-op, itu kami menjaga dengan ini, Ibu. Organisasi siswa intrasekolah di tiap-tiap sekolah, mulai dari SD sampai dengan SMA, itu ada namanya koperasi siswa. Ini adalah stok generasi. Nah, nanti di kuliah namanya koperasi mahasiswa. Saya bulan depan ini akan menyelenggarakan Youth Conference untuk seluruh kopma-kopma se-Indonesia. Youth Conference Co-op seluruh Indonesia yang nanti akan kami punya rekomendasi-rekomendasi begitu kepada pemerintah Republik Indonesia agar kemudian tetap membangkitkan kembali gerakan koperasi mahasiswa. Agak surut ini koperasi mahasiswa karena kampus-kampus ini yang dulu aset-aset koperasi mahasiswa itu besar, sekarang ada peraturan pemerintah yang menyebabkan aset itu harus menjadi asetnya kampus begitu. Tidak boleh jadi aset koperasi. Aset koperasi mahasiswa menjadi aset kampus. Iya, gitu. Sehingga agak menurun ini kondisi untuk koperasi-koperasi mahasiswa. Nah, jadi kalau di Indonesia kami punya stok seperti itu, Ibu, kader. Jadi kader-kader koperasi, nanti anak-anak adik-adik mahasiswa ini nanti masuk di kepengurusan koperasi-koperasi macam-macam yang seluruhnya ada di Indonesia. Ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi konsumen seperti kami, ada koperasi jasa, ada koperasi produksi. Nah, 4 jenis koperasi ini ada di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 yang dibuat oleh pemerintah.
Maksudnya Tetapi dari sekolah ke dari sekolah, universiti, iya, kemudian bersama dengan koperasi-koperasi lain, begitu Ibu? iya, di masyarakat Ah, begitu. Jadi alhamdulillah kami tidak khawatir untuk urusan kaderisasi generasi di koperasi. Caranya seperti ini. Jadi mulai SD, SMP, SMA ada OSIS. Di situ ada koperasinya, koperasi OSIS. Mahasiswa ada koperasi mahasiswa. Nah, khusus koperasi wanita itu dulu dibangun karena di masa kemerdekaan Ibu Safril, jadi pendiri koperasi kami, itu seorang tokoh pergerakan kemerdekaan. Pernah menjadi sekretaris pribadi Bung Karno. Di masa-masa mempertahankan kemerdekaan, menjadi teman diskusinya Bung Hatta dan juga Bung Sahrir. Sehingga beliau punya pengalaman yang banyak berkaitan dengan para pendiri negara tersebut. Lalu setelah kemerdekaan selesai, beliau kepingin, kok ini wanita-wanita kok sepertinya tidak diikutkan dalam pembangunan ya Bung, begitu. Diskusi dengan Bung Hatta. Apa yang bisa saya berikan agar perempuan-perempuan ini memiliki jati dirinya, mereka bisa terlibat ikut dalam pembangunan, tapi mereka pikirannya logis gitu. Jangan sampai tidak punya beras beli kursi. Istilahnya Ibu Safril begitu. Kalau tidak punya beras, tidak boleh beli kursi. Harusnya beli beras, bukan beli kursi. Kalau tetangga punya gelang baru, nggak usah panas. Lalu ribut-ribut jual ambil tabungan untuk beli gelang gitu. Padahal tabungan itu untuk anaknya, anak sekolah. Nah ini kemudian beliau berdiskusi dengan Bung Hatta, maka muncullah sudah dirikan saja koperasi. Koperasi apa Bung? Koperasi wanita. Nah, maka berdirilah koperasi wanita-wanita ini di tahun-tahun awal tahun 50-an, pra-pra koperasi. Salah satu inisiatornya adalah Ibu Safril. Begitu, yang pendiri koperasi kami. Tujuannya adalah untuk membangkitkan perempuan-perempuan berdaya, memiliki integritas, profesional, mandiri, dan punya kapasitas untuk bisa membuat dirinya sebagai seorang ibu, juga sebagai seorang istri, sebagai seorang guru di dalam rumah, sebagai seorang manajer, tapi dia juga sebagai seorang yang diperlukan untuk membuat hidupnya anak-anak dan keluarga serta masyarakatnya menjadi baik. Maka di kami itu ada namanya PKK, Perempuan Keluarga Sejahtera. Jadi PKK, Pendidikan Keluarga. Nah ini dibuat pada zaman pemerintahan masa yang lalu sebelum reformasi, tapi sampai hari ini masih tetap digunakan. Kenapa? Karena dan itu dibentuk 10 rumah di seluruh Indonesia, di semua daerah di Indonesia. Itu tiap 10 rumah dihimpun dalam bentuk namanya dasa wisma. Dasa itu 10, wisma itu rumah. Nah di situ itu salah satunya belajar berkooperasi. Karena ada 10 rumah menjadi satu wisma. Menjadi satu wisma, betul. Namanya dasa wisma, 10 rumah. Nah 10 dasa wisma ini di dalamnya menjalankan 10 program pokok PKK. Nah, di dalam program pokok PKK ini ada salah satu program di dalamnya yaitu tentang koperasi. Begitu. Jadi kalau saya nyanyikan begini. Tata laksana di dalam rumah tangga, rajin dan sehat, mendidik keluarga, berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Bebinalah koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya, aman dan bahagia, keluarga berencana, hidup jaya PKK gitu. Itu dinyanyikan oleh ibu-ibu setiap bulan. Setiap bulan antara tanggal 5 sampai tanggal 15 mereka pertemuan melaksanakan dasa wisma itu. Lalu mereka arisan. Arisan itu adalah mengerti istilah arisan ya Ibu ya? Paham. Arisan Main itu kutu apa ya? Di sini. Kutu. Kalau di Malaysia Iya bersekutu lah. Kutu. Dikumpul. Kutu ya. Arisan. Jadi arisan di situ mereka ada namanya prakoperasi. Nah, prakoperasi simpan pinjam. Dari situlah
kehidupan berkoperasi itu sebenarnya sudah menyeruak di seluruh rakyat Indonesia sejak program itu ada. Jadi memang diinisiasi oleh Bung Hatta tahun 47 Koperasi Indonesia berdiri, kemudian dilakukan berbagai upaya-upaya untuk membumikan bagaimana koperasi ini kepada seluruh warga masyarakat Indonesia, dan kemudian muncul di koperasi di kalangan wanita dengan model seperti itu. Nah, munculnya koperasi wanita di kami ini juga karena kumpulan dari ibu-ibu 17 orang di garasi rumahnya Ibu Safril. 17 orang ini mendirikan koperasi wanita. Nah, dan kemudian dengan sistem tanggung renteng. Tanggung renteng itu saling terkait begini. Jadi kalau memberikan pinjaman tanpa jaminan, tidak ada surat berharga yang perlu dijaminkan. Tetapi komitmen kita, jiwa kita, solidaritas kita, itulah yang dijaminkan. Nah, ini adalah apa? Permulaan pendahuluan kami dulu ada, karena tadi saya kutip dari PKK itu karena sampai hari ini itu masih dipakai sampai hari ini. Jadi semua masyarakat Indonesia yang ibu-ibu ber-PKK dan menyanyikan lagu PKK itu setiap hari. Nanti saya kutipkan syairnya. Itu bisa menyanyikan lagu yang ibu nyanyikan tadi? Semuanya bisa. Seluruh ibu-ibu di Indonesia itu semuanya bisa. Sebentar, saya minta tolong sekretaris saya dulu. Mbak Esti, ambilkan saya lagu yang lengkap PKK. Dan dari situlah maka kehidupan berkoperasi di Indonesia itu bukan sesuatu yang asing gitu. Karena sudah dimulai dari ibu-ibu, para perempuan ini. Nah, perempuan-perempuan ini belajar berkoperasi melalui Dasawisma tadi, tapi namanya prakoperasi. Nah, begitu. Nah, kemudian saya lanjutkan tahun 96 saya lanjut jadi anggota di sini. Setelah jadi karyawan Puskuan Jati tadi, kerjaannya keliling Jawa Timur. Kemudian saya masuk di koperasi SBW ini tahun 96. 96 saya sebagai anggota biasa. Sebagai anggota biasa masuk dalam kelompoknya waktu itu kelompok 42. Kelompoknya kelompok di kantor Koperasi Setiabudi Wanita. Setelah itu saya bisa memecah diri, membuat kelompok sendiri. Saya mendirikan kelompok 53, karena nomornya 53. Orangnya 20. Nah, kami dengan begitu kemudian ini mekar-mekar, saya jadi anggota biasa, jadi asisten PJ kelompok itu penanggung jawab kelompok, lalu jadi PJ kelompok, kemudian terpilih tahun 2006 saya terpilih jadi pengurus, menjadi ketua. Sampai sekarang, sudah 4 periode, tidak boleh berhenti sama anggota. Tidak boleh berhenti. Kepercayaannya tuh, Bu. Semua masih waktu saya, Ibu. Mungkin begitu. Tahun 2006 waktu itu saya menerima amanah, asetnya 8,5 miliar. Sekarang sudah 113 miliar asetnya. Kemudian anggotanya waktu itu sekitar 3.000 lebih, sekarang 9.500. Memang ada peningkatan anggota yang tidak seperti, karena sistem tanggung renteng bertanggung jawab bersama, maka anggota itu memilih. Yang menyeleksi adalah kelompok sendiri. Nah, di mana kami bertanggung renteng ini, inilah kekuatan koperasi kami. Saya ceritakan bahwa di masa pandemi seperti ini, SBW sama sekali tidak mengurangi karyawan, tidak mengurangi gaji, tidak mengurangi bonus THR, tunjangan hari raya, tidak mengurangi SHU. Semuanya alhamdulillah bisa kami berikan dengan sangat kepada mereka semua. Bahkan kami berikan bantuan-bantuan untuk yang terkena COVID 1.800.000, itu berupa 1 juta untuk PCR dan yang 800 untuk membeli beras selama 3 bulan. 25 kg dalam 3 bulan. Jadi bulan pertama 25 kg. Membantu wanita-wanita itu ya Ibu? Betul, iya. Dan memang COVID ini luar biasa, anggota kami banyak yang meninggal, sehingga kami agak confused. Kami bersedih, Dokter. Iya. Tapi alhamdulillah
sekarang Indonesia sudah baik sekali. Kami sudah bisa level 1 PPKM-nya, sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan agak normal, tapi tetap pakai masker. Ini karena saya di rumah, saya tidak pakai masker. Sama di Malaysia, Ibu. Iya, iya. Nah, ini ini adalah penghargaan terakhir yang terima SBW kemarin. Penghargaan 100 Besar Koperasi Indonesia tahun 2020 karena kami dianggap berprestasi untuk tetap eksis membuat para perempuan berdaya, memiliki kemandirian, memiliki integritas pribadi yang baik dan selalu bertumbuh untuk kepentingan bangsa dan negara. Tahniah dokter. Untuk selanjutnya mungkin saya akan perlihatkan. Ini kemarin saya mendapatkan penghargaan 29 Oktober September. Oh, ini masih panas ini, Ibu. Masih 20 ini keliru Oktober, 29 September sebulan kemarin saya mendapatkan HIPKI Award karena saya sudah melatih puluhan ribu orang sebagai trainer sistem tanggung renteng karena anggota kami di SBW itu kalau masuk jadi anggota harus mengikuti 2 pelatihan. Pelatihan pertama ke SBW-an, mengenal SBW. Yang kedua adalah sistem kelompok tanggung renteng dan perkoperasian. Dan ini akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat ini digunakan untuk nanti mengajukan pinjaman pertama. Tanpa sertifikat ini tidak boleh mengajukan pinjaman. Sehingga kemudian seluruh anggota mengikuti proses pendidikan ini. Kemarin hari Jumat siang jam 12 selesai Jumatan, saya meresmikan angkatan pelatihan ke-200. Kelas yang ke-200 dengan jumlah orang sekitar hampir 20.000 lebih yang sudah kami latih. Gitu. Nah, kemudian terkait pelatihan-pelatihan, banyak sekali kami berikan pelatihan pada anggota kami. Ini bekerja sama dengan pemerintah, dengan BLK Wonojati, berupa pelatihan tata boga 1 bulan penuh selama 14 hari, 16 peserta, dibiayai full oleh pemerintah. Ada 2, pelatihan tata boga dan membatik. Dan semuanya dibiayai pemerintah karena apa? Itu adalah salah satu karena saya mitra dari Komisi E. Saya kebetulan ada di Komisi E DPRD Provinsi, mendapatkan 2 jenis pelatihan dan saya berikan kepada para anggota SBW. Nah, itu seperti itu. Dan yang ini adalah outbound. Jadi PJ-PJ kelompok yang jumlahnya 297 orang itu, tiap 1 tahun sekali kami berikan outbound. Outboundnya adalah untuk membangun penyatuan hati antara PJ kelompok, memahami bagaimana hal-hal baru atau orang-orang baru masuk sehingga kami satukan hatinya, kita outbound di lapangan. Nginap malam, kemudian 2 hari dan 1 malam. Ini alhamdulillah senang sekali mereka. Kami bawa ke camp gitu, agak masuk ke hutan dan mereka bahagia bisa jalan-jalan bersama, bermain bersama, sedikit meninggalkan anak cucu, tetapi kemudian mereka merasa memiliki kehangatan dan juga rasa persaudaraan yang kuat di antara seluruh anggota. Sehingga rasa persaudaraan yang kuat itu, ibu-ibu dan saudara-saudara saya di Malaysia, kami bisa membangun gedung. Membeli tanah, membangun gedung, dan isinya 12 miliar tanpa bantuan siapapun. Hebat sekali, Ibu. Tanpa bantuan siapapun. Bagaimana caranya? Semua anggota itu berpartisipasi dana sebesar, uang sebesar 1.250.000. Ini yang gedungnya mungkin barangkali agak atas. Ini yang baru, ini program baru. Agak atas, lanjut lagi, terus. Agak atas lagi, terus. Nah, terus lagi. Nah, ini dia, stop. Ke atas lagi. Yang tadi diresmikan Pak Menteri. Lagi dikit. Ke atas lagi dikit. Nah, ini, stop. Inilah peresmian gedung yang diresmikan oleh Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia tahun 2015. Gedung seharga 12 miliar
yang itu semuanya gotong royong seluruh anggota. Nah, dana dari anggota itu masuk simpanan wajib koperasi. Jadi masuk simpanan dia sebagai wajib, ketika dia berhenti jadi anggota koperasi, kami kembalikan beserta simpanan pokoknya. Ini, kami terharu sekali bisa membeli tanah 1.360 meter persegi, membangun gedung 3 lantai, dan mengisinya dengan semua perabot ready. Ini seperti itu. Dan di gedung ini, ke atas sedikit tadi kami membuka martnya, toko koperasi. Coba Ibu yang hostnya bisa diperlihatkan yang tadi saya menggunting pita. Ya, Itu mungkin slide-nya bisa diperlihatkan. di bawah. Slide, bukan ini, yang ke atas lagi. No, Sebelum di yang atas. tadi. Sebelum Pak Menteri tadi. Ya. Ya, lagi. Lagi. Hop. Nah, ini dia. Stop, agak naik dikit biar kelihatan. Yang ada gambar menggunting pita. Yes, ini. Ya, ini. Inilah kami membuka toko SBW Mart namanya, dan sudah kami lengkapi dengan digitalisasi menggunakan SBW Mobile, dan kemudian sudah ada online shop, sudah ada marketplace-nya. Ini omsetnya tiap bulan sekitar 1,5 miliar. Yang belanja adalah anggota dan umum. Kalau anggota ada benefit berupa SAU, kalau umum tidak. Dan kami juga membuka sebagai toko grosir, anggota diperkenankan mereka menjadi reseller. Sekarang ada 66 toko kecil resellernya SBW yang mereka berjualan di daerah mereka masing-masing. Melalui SBW Mobile mereka bisa jualan pulsa, jualan token listrik, jualan tiket pesawat, jualan segala macam. Nah, sekarang rata-ratanya anggota ya, Ibu? Ya? Di toko-toko kecil itu anggota? Anggota, ya. Anggota mendirikan toko-toko kecil dan kami berikan fasilitas itu. Alhamdulillah ini berjalan dengan baik dan lancar. Nah, memang yang sangat menopang kehidupan kami adalah usaha simpan pinjamnya, karena omsetnya yang paling besar. Tetapi nanti usaha pertokoan ini masih kami luaskan lagi. Kami punya usaha kapling tanah. Ini baru saja kemarin kami resmikan. Kami membeli tanah seluas hampir 5.000 meter persegi. Dan kemudian kami ratakan, kami jadikan tanah siap huni. Nah, kami resmikan sudah. Kami investasi sekitar 4 miliaran untuk itu. Sehingga tanahnya di kapling-kapling ada yang 67 meter, ada yang 70, ada yang 150. Tujuannya apa, itu. Ibu? Diperuntukkan untuk anggota yang belum punya rumah. Anggota yang belum punya rumah. Nah, jadi kami memberikan seluruh edukasi kepada anggota ini dengan menerapkan jati diri koperasi, yang itu kami ajarkan melalui pelatihan yang kami sebut tadi itu. Ketika pelatihan sistem tanggung renteng dan perkoperasian, kami mantapkan jati diri koperasinya. Ini kebetulan lupa nggak dimasukkan slide-nya. Kemarin kami ada pelatihan ke-200, itu ada role play-nya, bagaimana melakukan pertemuan kelompok. Kemudian kami juga saya tarik ke belakang, feedback, flashback lagi bahwa bagaimana memulai proses pelatihan ini berjalan. Dulu tahun 2007 saya mencetak pemandu 8 bulan. Jadi 8 bulan saya mencetak pemandu, yang nyetak saya sendiri. Karena saya adalah pemandu. Pemandu Dekopin, juga pemandu senior sistem tanggung renteng. Maka saya cetak bersama dengan salah satu rekan dari Puskuan Jati. Jadilah saya cetak 10 orang, itu yang jadi hanya 3 orang. Artinya yang memang siap untuk mandu itu hanya 3 orang. Dan kami membuat silabus sendiri. Silabus sendiri untuk bisa membuat kami nanti memberikan pelatihan dasar kepada anggota. Jadi pemandunya dari kami sendiri, silabusnya juga dari kami sendiri. Mudah ya, Ibu? Dari 10 yang jadinya 3. Iya, tapi sekarang sudah pinter-pinter semuanya. Kami punya 21 orang pemandu. Hebat-hebat, pinter-pinter. Siapa mereka? Mereka adalah petugas lapangan kami yang setiap bulan itu datang ke kelompok-kelompok untuk
memberikan informasi kepada SBW, kepada kami, kemudian menerima masukan-masukan dari kelompok, kemudian menandatangani pengajuan pinjaman dari kelompok untuk dibawa ke koperasi, juga memberikan absensi kehadiran anggota kelompok, dan kemudian juga memberikan solusi-solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada di kelompok. Jadi dalam sistem tanggung renteng itu ada 3 hal pokok. 1, harus berkelompok. 2, setelah berkelompok itu mereka melakukan pertemuan. 3, pertemuan ini didasarkan oleh sebuah proses namanya musyawarah. Musyawarah apa saja dilakukan di kelompok ini. Mulai menerima anggota baru, ada anggota keluar, pengajuan pinjaman, kemudian membahas buku rapat anggota. Jadi sebelum rapat anggota bukunya diserahkan kelompok untuk dibahas bersama-sama. Masukan mereka apa. Kemudian memusyawarahkan siapa yang mau jadi pengurus dan pengawas. Dan memusyawarahkan untuk apa saja yang mau diusulkan kepada koperasi. Nah, jadi dengan begitu, pertemuan tiap bulan di dalam sistem tanggung renteng itu akan menguatkan jalinan persatuan di antara seluruh anggota SBW yang ada di dalam kelompok-kelompok tersebut. Nah, jalinan persatuan inilah yang menyelamatkan kami di masa pandemi. Kalau banyak koperasi-koperasi di Indonesia itu kolaps, karena dasar 1 masalah pendidikan yang kami berikan, 2 jalinan kuat melalui sistem kelompok tanggung renteng, 3 keteguhan hati pengurus kami semuanya untuk kuat walaupun kena COVID. Kami berjatuhan saling kena COVID, pengurus, pengawas, kemudian para karyawan. Tapi kami sudah punya konsep penanganan COVID. Sebelum adanya COVID-nya datang, kami sudah bikin konsep dulu bagaimana nangani COVID ini. Nah, salah satu kunci rahasia tidak terjadi tunggakan besar itu adalah tidak jadi tunggakan itu istilahnya perform loan ya, yang jelek. Itu kami punya namanya kas tanggung renteng. Jadi di tiap-tiap kelompok itu setiap orang wajib hukumnya punya dana kas tanggung renteng sebesar 10% dari total omset yang dia punya di situ. Katakanlah dia pinjam 30 juta, maka dia harus punya 3 juta. 3 juta yang milik sendiri. Milik dia, tetapi ditaruh di kelompok, catatannya, masing-masing kemudian dikirim ke koperasi dan ada akunnya masing-masing. Itu yang dipakai untuk memberikan talangan ke anggota yang sakit, anggota yang anaknya lagi bayar SPP, anggota yang kecelakaan, anggota yang sakitnya parah dan sebagainya. Sehingga kewajibannya pada koperasi tetap tuntas. Nah, disitulah yang kemudian satu sistem yang diciptakan oleh ibu pendiri kami, Ibu Safril, yang asalnya dari arisan ibu-ibu itu. Dan inilah yang sampai sekarang menyelamatkan kami, sehingga kami di masa-masa pandemi seperti ini tidak memiliki PR, pekerjaan rumah, atau problem terkait dengan pendanaan dan permodalan. Terkait dengan tunggakan pinjaman tidak punya kami, karena sistem ini. Nah, terkait dengan itu juga sistem tanggung renteng ini juga membuat kami kuat sekali di dalam gotong royong nangani masalah apa saja. Karena itu anggota juga kami berikan layanan. Monggo silahkan di yang layan SB. Selain keterampilan, kami juga ada layanan kerohanian. Jadi ada setiap bulan tuh ada ngaji untuk yang Muslim, lalu yang Kristen ada oikumene. Ada WCC ini, Women Crisis Center. Ada pendampingan edukasi bakat dan minat siswa. Karena kami juga mendorong para anggota itu putra-putrinya dimasukkan nanti ke SBW, persiapan masukkan anggota. Kemudian yang sekarang kami sedang membuat geria sehat. Ini ambulannya. Jadi kami di Indonesia itu ada yang namanya BPJS, Badan Jaminan Sosial, yang tujuannya seperti asuransi bersama seluruh Indonesia begitu untuk orang sakit. Nah, ini setiap orang ada kelas 1, 2, 3. Kelas 1 itu 110 kalau nggak salah, kelas 2 90, kelas 3 55.000. Nah, ini setiap orang itu
walaupun tidak sakit, itu oleh pemerintah dikembalikan sebesar 8.000 kepada yang bersangkutan di klinik, diberikan di klinik yang dia terdaftar memiliki fasilitas kesehatan tingkat pertama. Maka kemudian di masa pandemi ini anggota kami banyak yang sakit, akhirnya anggota usul untuk mendirikan Gria Sehat. Gria Sehat itu sama dengan rumah sehat. Jadi kami nggak mau bilang rumah sakit, kami bilang rumah sehat saja. Ya, kalau rumah sakit makin sakit. Kalau makin rumah sakit ya. Beransur Kalau pulih, rumah sehat biar beransur sehat. Nah, jadi ini sedang proses, nanti Desember tanggal 30 mau kami resmikan. Jadi ambulan itu punya koperasi, Bu? Punya koperasi. Koperasi punya ambulan, punya mobil besar high-ace untuk angkut-angkut, jadi ada persewaan, punya mobilnya koperasi ada 4 apa 5 ya, yang untuk dinasnya pengurus, keliling-keliling dan pengawas, dan itu semuanya hasil kami bekerja bersama dengan seluruh anggota, tidak ada yang pemberian orang, semuanya beli sendiri, koperasi sendiri yang membeli. Nah, fasilitasnya lagi tiap tahun kami memberi, ini ada kegiatan sosial budaya, kerohanian, yang Islam ada pengajian, yang Kristen ada ekumene, lalu ada singing dan dancing. Itu menyanyi-menyanyi, Ibu. Menyanyi, menari, seperti ini. Ini tari-tariannya. Ya, tadi Dr. Hayati bilang hidupnya harus balance. Jadi punya rohani, punya nyanyian, punya dancing. Iya, ini ada gamelan, ada mereka membentel, ada menari, menyanyi. Menyanyinya ibu-ibu suka lagu Melayu loh. Oh. Suka sekali mereka lagu Melayu yang ini ada yang biasanya disukai oleh ibu-ibu, Fatwa Pujangga. Terimalah suratku yang itu. Dan seterusnya. Kemudian nanti Bu bisa undang Dr. Hayati menyanyi secara maya untuk wanita Indonesia. Silakan Ibu Dokter kapan-kapan nanti tindak ke Indonesia, kalau COVID-nya sudah mereda kita bisa saling jualan ya. Saya juga ingin pergi ke Malaysia untuk menyambangi rekan-rekan kita yang berkooperasi di Malaysia. Nah, kami juga bekerja dengan klinik-klinik dokter-dokter swasta dan klinik-klinik swasta untuk memberikan kesehatan kepada seluruh anggota kami. Jadi kami mengeluarkan dana Rp30.000. Kami jadi sifatnya itu klaim. Mereka datang dulu ke dokter, nyatet, nanti dokternya kirim ke SPW, nanti nagih ke SPW. Itu ada 7 klinik dan ada 6 dokter swasta. 6 dokter keluarga yang kami ajak untuk bekerja sama menyehatkan anggota-anggota SPW. Nah, kami juga menyiapkan yang namanya program pariwisata. Kami sudah ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand. Sudah sampai ke sana, Ibu. Iya, untuk anggota charter pesawat. Mereka dolan ke Thailand. Charter pesawat. Tapi di samping itu juga ada program untuk umroh dan haji. Juga pergi ke Yerusalem. Karena sekitar 10% anggota kami juga Kristen, Katolik, sehingga kami fasilitasi untuk mereka pergi ke tempat ibadahnya mereka di Yerusalem, begitu. Sebentar, anak saya mau izin berangkat. Baik, Ibu Dokter, sementara itu kita punya waktu lebih kurang 11 minit. Oke. Terima kasih, baik. Nah, ini kalau berdasarkan motivasi kerja, saya hanya menerapkan sebenarnya berusaha begini saya. If I were you, kalau saya jadi Anda. Jadi kepemimpinan yang saya gunakan super leadership. Saya mendorong seluruh orang yang ada di SBW supaya bekerja dan bertanggung jawab sesuai dengan amanat pekerjaannya masing-masing. Semua orang saya dorong untuk begitu. Mari kita melihat tupoksinya apa. Tupoksi itu tugas pokok dan fungsi atau job description. Dari job itu silahkan dipahami, saya katakan begitu. Apa yang tidak mengerti tolong tanya ke saya. Setelah paham, silahkan bekerja. Target Anda apa untuk di pekerjaan Anda ini? Saya akan bantu Anda mencapai target yang Anda
sudah tetapkan sendiri. Maka mereka saya minta untuk menetapkan target sendiri. Tapi kalau targetnya kependekan, saya bilang, kok target cuma segitu? Itu namanya tidur, nggak kerja. Itu namanya tidur. Oh iya Ibu, sebenarnya Anda kuat loh, Anda bisa loh. Targetnya begini, kenapa enggak bisa? Ibu, saya ada masalah. Masalah apa? Ayo bicara sama saya. Saya ajak bicara sendiri. Saya ajak bicara, oh ini masalahnya. Oke, kalau begitu tolong saya berikan jalan keluar seperti ini ya. Gitu. Jadi saya berusaha untuk bagaimana mengerti perasaan dan pikirannya. Sampai-sampai saya pikirkan yang belum punya rumah, saya pikirkan, kamu sudah punya rumah belum? Belum Ibu. Kalau begitu, kalau pinjam jangan dipakai untuk hal lain ya. Pinjamnya untuk dibeli pakai rumah dulu. Nanti saya ikut natakan bagaimana caranya kamu bisa punya rumah sesuai dengan penghasilanmu. Jadi kalau misalkan kamu kekuatannya 1 juta mengangsur, jangan mengambil rumah yang kekuatan ngangsurnya 5 juta. Nanti besar pasak daripada tiang. Saya rasionalkan mereka agar mereka kemudian mengerti bagaimana memanfaatkan uang atau rezeki yang tidak banyak tetapi cukup untuk kehidupan mereka. Saya bilang yang kedua, kalian harus bisa mengatakan cukup. Saya dan kalian harus bisa mengatakan cukup. Karena referensi saya adalah Nabi besar kita, Nabi Muhammad, bahwa beliau katakan dalam sabdanya, segeralah makan ketika kamu lapar, tapi berhentilah sebelum kenyang. Itu artinya adalah cukup. Kata-kata itu sering saya pakai untuk seluruh anak buah saya, supaya tidak jadi orang rakus. Nanti kalau makan dihabis-habisin sendiri. Makan kan tidak hanya makan makanan, bisa jadi juga makan-makan yang lain begitu kan. Nah itu salah satunya. Kemudian yang ketiga, saya terbuka dengan mereka semua. Saya tidak pernah marah. Artinya kalau marah itu dengan betul-betul karena sesuatu. Karena mereka orang dewasa. Jadi saya tidak pernah mau marahin mereka. Tapi saya ajak bicara apa masalahnya. Lalu saya tuntun bagaimana menemukan masalahnya. Jadi istilahnya itu mendengarkan suara hati mereka. Karena saya mencoba memimpin dengan hati. Itu tadi, if I were you, kalau saya jadi Anda. Mungkin saya sekarang oleh Tuhan diberikan kelebihan rezeki, tetapi kan tidak sama dengan yang lain. Saya mengukur, jangan diukur dari saya, tapi harus diukur dari Anda. Begitu. Pakailah bajumu sendiri, jangan menggunakan baju orang lain. Nah, itu sehingga mereka bisa mengatakan cukup. Alhamdulillah semuanya sudah punya rumah karyawan kami. Sekarang ini kami buatkan program untuk tanggungan kecelakaan kerja, hari tua kepada semua 500 orang. Ini kami sudah buka rekening untuk membayar ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi mungkin dengan itu akhirnya trust mereka tinggi sekali ke koperasi. Saking tingginya trustnya ke koperasi, uang-uang di bank dibawa ke koperasi. Mereka menyimpan di koperasi karena mereka bahagia dengan koperasinya. Itulah sebenarnya kalau saya nemu Ibu Hayati, koperasi ini jalan keluar. Bagi apa? Bagi keadilan sosial bagi seluruh warga dunia. Kalau di tempat kami bagi keadilan seluruh rakyat Indonesia, Pancasila sila kelima di kami itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jalan keluarnya apa? Menurut saya dan teman-teman koperasi Indonesia adalah berkoperasi. Sehingga pemerintah Republik Indonesia memang memberikan perhatian pada koperasi. Bahkan sekarang ada undang-undang baru, namanya Undang-Undang Cipta Kerja, mempermudah untuk mendirikan koperasi, diayomi, difasilitasi, dilindungi, diberdayakan. Sekarang kalau dulu 20 orang, sekarang hanya 9 orang boleh mendirikan di koperasi. Indonesia 9 sudah boleh. 9 orang boleh. Dan Berkoperasi. kemudian koperasi diberikan kesempatan untuk ikut proyek pemerintah sampai 15 miliar. Nilai 15 miliar boleh. Ini hal-hal baru yang diberikan pemerintah pada kami. Inilah yang saya sebagai Ketua Umum Dikupin kami sambut. Sehingga kami luaskan ini, kami habis beberapa waktu yang lalu kami rakernas di Surabaya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dengan gotong royong. Tanpa APBN, tanpa APBD, kami bisa gotong royong sendiri begitu. Nah kembali ke Setiabudi dengan apa yang bisa kami lakukan,
Kami berharap mungkin ada yang bermanfaat bagi rekan-rekan kami di Malaysia. Apapun kita bangsa serumpun, wajah kita sama, kulit kita sama, gitu. Sama-sama cantiknya, mungkin keturunannya juga sama di nenek moyang kita dulu. Mari kita bersama-sama untuk membuat seluruh wanita-wanita ini mandiri, berdaya, punya integritas, profesional, dan mereka betul-betul menjadi tiang keluarga yang diberikan amanat oleh Tuhan. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan saya siap untuk menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ibu, saya terpegun mendengar cerita-cerita Ibu dan juga Koperasi Setia Budi. Jadi saya harus betulkan Koperasi Setia Budi. Setia Budi, betul. Jadi kita lihat Ibu, sebenarnya banyak slide yang Ibu Dr. Sri Untari sediakan untuk kita. Kita untuk makluman semua, kita juga telah kongsikan ya dengan izin Ibu kepada semua yang bersama kita pada ketika ini untuk membaca apa yang Ibu sediakan. Jadi kalau nak diceritakan mungkin kita kesuntukkan masa untuk kali ini. InsyaAllah jika ada kesempatan kita bawa Ibu ke sini atau kita saja berkunjung ke Malang. Senang sekali. Untuk, monggo. Untuk terus mendekati koperasi Ibu di sana. Di tempat saya ada gunung yang sangat indah namanya Bromo Tengger Semeru. Itu sekarang menjadi kawasan yang oleh Pak Presiden dipercepat pembangunannya karena memang tempat turisme asing dan semuanya biasanya pergi ke sana. Indah sekali. Ada gurun pasirnya. Dan di Jatim itu, Malang itu dingin kan ya Ibu? Masih dingin, masih perlu jaket kok. Kalau Surabaya panas. Wah, hebat sekali. Jika boleh saya kongsikan Ibu bahawa untuk koperasi itu dipandang, koperasi wanita terutamanya harus punya tokoh yang berhati wajar. Ibu sendiri tadi dari awalnya sudah menjadi perempuan yang hebat dengan anugerah-anugerah dan sudah dipandang sejak di bangku sekolah. Di sekolah rendah, kemudian di peringkat tinggi sehingga ke universiti, diberi kepercayaan. Walaupun tidak menang, tetapi masih diberi keyakinan oleh pengikut-pengikut yang terdiri daripada anggota koperasi. Dan saya sangat suka bukan saja pemimpin yang hebat, tetapi anggota koperasi itu telah ditanamkan jati diri koperasinya oleh pemimpin yang hebat ini kepada koperasi. Itu saya rasa keyword, kata penting yang harus kita semua belajar bahawa ilmu dengan dua panel itu tadi mengaitkan bahawa ilmu itu sangat penting. Kita harus belajar tanpa henti. Tidak kira berapa juga umur kita. Iya. Jadi insyaAllah Ibu, saya ini sangat bertuah hari ini kerana digandingkan, didatangkan dengan dua wanita hebat sesuai dengan tema kita hari ini, kepimpinan wanita berhati wajar. Semoga semua yang bersama kita hari ini boleh mempelajari apa yang Dr. Hayati, yang berbahagia Dr. Hayati dari Malaysia dan juga yang berbahagia Dr. Sri Untari dari Indonesia mengenai bagaimana untuk kita menjadi wanita hebat sehingga kita dipandang sebagai penyokong yang hebat kepada kejayaan. Dan akhirnya saya juga tertarik dengan ayat Ibu tadi, koperasi memberi keadilan kepada dunia. Jadi di situ boleh kita simpulkan bahawa koperasi sebenarnya, menerusi koperasi boleh memberi banyak sumbangan kepada rakyat di luar sana. Betul. Jadi marilah kita jadi orang yang luar biasa setiap hari. Mungkin insyaAllah. Saya mohon. Bolehkah saya menyanyikan satu lagu? Oh silakan. Oh silakan Ibu. Yang tadi saya sudah janji ke Kak Dina. Malaysia. Ini lagunya begini, lagu yang PKK tadi. Yang saya ceritakan bagaimana kami
dididik sejak di kampung untuk supaya mengerti koperasi lewat PKK itu. Menerusi lagu. Iya, jadi seperti ini lagunya. Namanya Mars PKK. Mas PKK. Iya. Izin. Silakan Ibu. Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayati dan amalkanlah Pancasila untuk negara. Gotong royong, makmur pangan dan sandang, rumah sehat sentosa. Biar mengenal PKK-nya Indonesia. Maksudnya apabila kita menyanyi, kita menanamkan sifat itu. Betul. Sejak dari awal lagi. Dalam Dr. rumah Hayati, tangga. nampaknya kita juga harus mencipta lagu seumpamanya. Baliklah putra, pribadi bangsa, terampil dan sehat. Ini koperasi. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia, keluarga berencana. Hidup jaya PKK. Begitu itu. Wow, hebat. Itulah lagu yang menyeruak ke seluruh batinnya rakyat Indonesia. Dengan lagu itu, perempuan-perempuan Indonesia biasa berkooperasi. Jadi dengan lagu itu, perempuan-perempuan Indonesia, wanita-wanita Indonesia per kampung setiap 10 rumah mereka berkooperasi. Kembangkan kooperasi dan sejahterakan komuniti kalau di Malaysia. Itulah alhamdulillah. Mohon izin. Saya sekali mau meninggalkan kedua-dua tokoh ini, tapi saya tidak punya kesempatan yang panjang untuk kali ini. Kapan-kapan kita studi banding virtual ya Ibu Hayati? Insyaallah. Studi banding virtual biar Institut Malaysia yang memberikan fasilitasi. Kita bisa bertemu secara virtual antara kooperasinya Ibu dengan kooperasi saya bisa bekerja sama untuk saling menguatkan antar Baik, terima kasih. 1 minit saya kira ayat-ayat terakhir dari Yang Berbahagia Dr. Hajah Hayati untuk kita semua. Saya rasa teruja dengan partner kita yang barulah dari Indonesia. Ya, semoga kita akan berjumpa lagi dan kita dapat menjalin persahabatan yang lebih erat lagi, insyaAllah. Siap, terima kasih Dr. Hayati. Dan ayat terakhir dari Dr. Sri Untari untuk kita rakan-rakan di Malaysia. Baik, saya ingin mengajak semua perempuan di dunia ini untuk menjadi perempuan yang mandiri, berkualitas dan berintegritas. Karena perempuan yang mandiri adalah tiangnya negara untuk bisa tegak. Nah, caranya untuk mandiri, berkualitas dan berintegritas itu melalui kehidupan koperasi dengan sistem tanggung renteng. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sri Untari. Bagaimana harus saya menamatkan sesi yang sangat menarik ini, tapi saya harus berbuat demikian. Senang sekali kalau suatu hari nanti saya diundang untuk berbicara, saya siap. Terima kasih Ibu. Jadi untuk itu saya bagi pihak Urus Setia, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi atau ringkasnya MIDEC, Institut Koperasi Malaysia, IKMA dan Institut Keusahawanan Negara ataupun INSCAN serta seluruh agensi di bawah MIDEC mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua panel kita pada hari ini. Dr. Hajah Hayati Mat Saleh dari Koperasi Pegabung Kecil Daerah Batu Pahat Berhad dan juga Dr. Sri Untari Bisowarno dari Koperasi Wanita Setiabudi Jawa Timur Balang Indonesia. Semoga kita berjumpa lagi di lain acara. Kami mohon ampun dan maaf sangat. Sama-sama. Ada salah bicara sepanjang saya mengendalikan sesi ini.
dan sehingga kita bertemu lagi, dan kepada semua yang di luar sana bersama kita dalam alam maya ini, semoga apa yang dikongsikan oleh Dr. Sri Untari dan juga Dr. Hayati memberikan kita satu semangat baru untuk kita menjadi wanita yang lebih hebat selepas ini, sesuai dengan program kita Wanita Peneraju Keusahawanan Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada pengacara majlis. Terima kasih banyak atas undangannya. Salam dari kami untuk semua saudara-saudara kami di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih.